sharing sedikit tentang Bapak Soekarno. Siapa sih yang nggak tahu Bapak Soekarno? Hah? Bapak Soekarno? Yang mana sih Pak Soekarno? Coba lihat dong Ju fotonya. Aduh, masa gitu aja nggak tahu? Ini loh yang ini. Oh, yang itu. Ya. Aku pernah lihat Soekarno di uang 100.000 kan? Nah, iya, yang itu dah, yang di uang 100.000. Giliran uang, giliran gini lupa. Ju, mau tak ceritain nggak tentang Bapak Soekarno? Seru loh. Ya deh, ceritain. Sekarang aku duduk diam. Ceritain aja. Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dan dia Bapak Proklamator yang membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan Pancasila dan dialah yang menamainya. Terus Soekarno ini dilahirin sama ibunya yang namanya Ida Ayu Nyoman-Rai yang berasal dari Bali, orang Hindu. Terus bapaknya itu namanya Raden Sukemi Sosrodihardjo yang beragama Islam. Terus ya, ibunya Soekarno ini termasuk keluarga bangsawan yang ada di Bali. Pasti kamu nggak tahu. Wow, keren banget. Lanjutin. Oke. Jadi orang tuanya Soekarno ini sebelum Soekarno lahir udah punya anak namanya Soekarmini. Terus pas masih kecil Soekarno itu tinggal sama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno ini dari kecil sekolah di Tulungagung. Nah, habis itu dia pindah ke Mojokerto karena orang tuanya pindah tugas kerja. Pada tahun 1915 Soekarno sudah nyelesain sekolahnya yang di ILS. Habis itu dia mau lanjut ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Nah, Soekarno ini bisa masuk di HBS itu juga karena dibantu teman bapaknya, namanya Djoko Aminoto. Nah, Djoko Aminoto ini juga ngasih tempat tinggal di pondokannya buat si Soekarno pas belajar di HBS. Oh gitu ternyata, akhirnya aku tahu. Habis itu gimana? Enggak. Habis itu Soekarno ini pas lagi di Surabaya ketemu banyak pemimpin Serikat Islam. Habis itu Soekarno itu aktif dan ikut organisasi gitu. Contohnya ini kayak gini. Ju diam. Aku tahu. Biar aku aja. Ya apa? Soekarno ini aktif ikut organisasi kepemudaan namanya Trikoro Darmo yang dibentuk dari Budi Utomo. Terus itu tuh ganti nama di Jong Java pada tahun 1981. Nah itu pinter bener kok. Tapi terakhirnya tuh bukan tahun 1981. Yang bener tuh tahun 1918. 8 sama satunya kebalik tuh. Iya maksudku tuh 1918. Tadi tuh lidahku pleset salah ngomong. Ju, coba dong aku pengen mau ceritain tentang meninggalnya Soekarno, please. Oke. Jadi pada bulan Agustus tahun 1965, kondisi Bapak Soekarno ini udah mulai menurun. Sebelumnya dia udah dinyatakan kena gangguan di ginjalnya. Jadi ada bapak dokter tuh udah ngasih tahu ginjal Pak Soekarno ini harus diangkat segera, tapi Soekarno-nya nggak mau. Dia lebih milih pengobatan tradisional. Habis itu Pak Soekarno tuh meninggal pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 1970. Dia meninggal di rumah sakit pasti Pak Soekarno meninggal di rumah sakit Pusat Angkatan Darat kan? Anju tahu. Iya tahu, sebenarnya Anju juga tahu, cuma lupa aja. Oke, kita tanya. Pak Soekarno meninggal statusnya apa? Statusnya Pak Soekarno itu tahanan politik. Habis itu dia kan meninggalkan di rumah sakit Pusat Angkatan Darat. Terus dia dipindahin ke Wisma Yaso milik Ratna Sari Dewi. Dia tahu. Oh iya, Anju ada cerita nih. Ini bukan ini tuh udah pas sudah deket-deketnya Pak Soekarno mau meninggal. Ceritain ya. Oke. Jadi pas hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 1970,
jam 20.30 itu jam setengah 9 kan. Nah, jam setengah 9 tuh mulai kondisi Pak Soekarno tuh udah down banget. Bukan down gini, maksudnya kesehatannya yang mulai down. Oh gitu. Ya udah, lanjutin. Oke, tak lanjutin ya. Pada tanggal 21 Juni, Pak Soekarno nih jam 3.50 tuh udah jam 4 kan. Nah, itu tuh mulai nggak sadarkan diri. Dokter terus berusaha biar Pak Soekarno nih bisa ngelewatin masa kritisnya. Ternyata pas jam 7 pagi, tanggal 21 Juni, Pak Soekarno-nya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah deh, Ju. Dadah. Segitu dulu ya ceritanya. Ntar kamu telat upacara online lagi. Oke, makasih ya. Ingat ya teman-teman, kita harus tetap menghargai jasa para pahlawan kita.